para dokter yang memiliki ilmu ya dalam bidang kecantikan itu, kalau ada pasien orang yang menderita penyakit kulit, maka Anda bantu dia supaya menjadi lebih baik. Itu boleh. Mungkin ada orang yang luka bakar, kulitnya rusak, wajahnya rusak, lalu Anda perbaiki. Boleh. Itu konteksnya pengobatan. Tapi kalau ada ibu-ibu wanita yang ingin mengubah dirinya, padahal dia sudah cantik, lalu diubah lagi. Hidungnya diubah, dagunya diubah, kulitnya diubah, maka ingat kata Allah, mereka akan menderita khusranan mubina, kerugian yang sempurna. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang ke-119. Kita baca di bagian tengahnya karena pokok bahasan kita di kata terakhir di surat ini, di ayat ini. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa may yattakhizis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranam mubina. Jadi kata Allah, wala amurannahum, sungguh kata setan, saya akan memerintahkan manusia, fala yughayyirunna, ya, fala yughayyirunna khalqallah, dan saya akan menyuruh mereka untuk mengubah ciptaan Allah. Wa may yattakhizis syaitana waliyan, siapa yang mengubah ciptaan Allah, maka dia telah menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah. Nah, siapa yang menjadikan setan sebagai walinya selain Allah, faqad khasira khusranam mubina, sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Jadi di sini disebutkan kata kerugian yang nyata, khusranam mubina, ada kerugian yang nyata. Kata kerugian itu ada 3 bentuk masdarnya, ya. Jadi kata merugi itu kata kerjanya khasira. Masdarnya paling tidak ada 3. Ada khusrun, ada khasar, dan ada khusran. Bedanya apa? Kalau khusrun, ya, khusrun itu kerugian yang bersifat umum. Dia melanda siapa saja, apapun profesinya, berapapun umurnya, apapun keadaannya. Kerugian yang menimpa semua orang disebut dengan khusrun. Ini kerugian yang bersifat umum, khusrun. Coba perhatikan surah Al-Asr, ya, surat Al-Asr ayat yang kedua. Innal insana lafi khusrin. Sungguh semua manusia itu merugi. Jadi merugi itu bahasa Arabnya khusrin, dan itu melanda al-insan, semua manusia, tanpa kecuali siapapun dia, dimanapun dia, ya, bagaimanapun keadaannya, dia pasti merugi, kata Allah. Kerugian yang bersifat umum disebut dengan khusrin, khusr. Nah, adapun khasar atau khasara itu kerugian yang bersifat parsial namanya. Kerugiannya bersifat parsial, tidak semua, ya, sebagian.
Itu kenapa kata khasara itu sering dihubungkan dengan kata yazid, artinya tambahan. Karena kerugian itu bisa bertambah-tambah. Karena dia masih bersifat parsial dan bisa naik. Kerugian itu bentuknya bisa, jumlahnya bisa bertambah. Coba perhatikan surat Nuh ayat 21. Qala Nuh, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Nah, di situ ada kata khasara ya. Kata Nabi Nuh, Tuhanku, mereka membangkang kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah ya baik harta mereka maupun anak mereka kecuali hanya kerugian. Nah, jadi kerugian di sana disebut khasara dan dihubungkan dengan kata yazid, lam yazidhu. Maka khasara itu artinya kerugian yang bersifat parsial, bisa bertambah, bisa naik, itu kenapa khasara. Khusran itu kerugian yang sifatnya sempurna. Jadi kalau khusran itu kerugian yang sifatnya sempurna dan permanen. Karena masdarnya dengan menambah alif dan nun dengan pola fu'lan. Sebab begini para hadirin, bila masdar atau infinitif itu diambilkan dari kata kerja dengan cara menambah alif dan nun di akhir dengan pola fu'lan, itu menunjukkan makna sempurna. Misal begini, Quran. Quran itu masdar dari kata qara'a. Qara'a itu artinya membaca. Tapi qara'a itu bisa membaca masdarnya qira'ah. Ya, bisa qira'ah itu juga masdarnya. Tapi kenapa disebut Quran? Karena Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Karena itulah Al-Quran disebut Quran. Karena Al-Quran itu artinya bacaan yang sempurna. Tidak ada bacaan di dunia ini yang seperti Al-Quran. Dibaca miliaran manusia setiap hari, dihafal oleh manusia hingga anak-anak kecil menghafalnya, dipelajari oleh manusia, jutaan manusia, dijaga sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa memalsukannya. Dibaca per huruf pahalanya 10. Ya, bahkan penduduk sorga nanti akan ditentukan sorganya oleh jumlah ayat yang dia baca. Itu kenapa Al-Quran disebut Quran, karena tidak ada bacaan yang sesempurna dia. Maka disebut Quran. Ada kata kurban. Kurban itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Jadi dekat itu ya kurbun, tapi tidak. Kalau kedekatan yang sudah sempurna disebut dengan kurban. Jadi kalau sempurna dekatnya disebut dengan kurban. Itu kenapa ibadah kurban disebut kurban, karena itu ibadah yang mengantarkan manusia pada kedekatan yang sempurna dengan Allah dan manusia. Ada kata furqan, ada kata farq ya, yang artinya berbeda, berpisah. Sesuatu yang sempurna bedanya, tidak ada keraguan lagi. Memang ini sudah pasti berbeda, sempurna itu pembedanya, maka disebut dengan furqan. Ya, ada kata tawaf, artinya berputar. Kalau putaran yang kencang sempurna disebut tufan. Tufan. Begitulah kaidah bahasa menjelaskan. Jadi kerugiannya disebut dengan khusran. Itu artinya kerugian yang sempurna, tidak ada kurang lagi. Kerugian yang sudah sampai ke level paling tinggi. Tidak ada lagi kerugian di atas itu. Bahkan ditambah lagi sifat mubin. Sudahlah sempurna, ruginya jelas, terang, benderang. Apa perkara yang membuat manusia sampai pada kerugian yang sempurna itu? Kata Allah, fala yughayyirunna khalqallah. Kan ya? Apa yang menyebabkan manusia sampai kepada kerugian yang sempurna tadi? Fala yughayyirunna, karena mereka mengubah ciptaan Allah. Karena itu para hadirin,
Jangan pernah mengubah apa yang sudah diciptakan Allah pada diri kita. Kulit, terima saja kulit seperti yang Allah berikan. Yang kulitnya kurang terang, tidak usah dioperasi plastik supaya kulitnya menjadi terang. Hidung yang kurang mancung, terima saja. Jangan diubah seperti hidungnya Barbie ada ya. Orang-orang tertentu mengubah hidungnya seperti boneka. Dagu, bahkan alis. Ini para perempuan nih, ibu-ibu, para wanita nih. Alis itu jangan dicabut, jangan dicukur. Karena Allah sudah menciptakan itu dengan fungsinya secara baik dan sempurna. Bulu matanya jangan dicabut lalu diganti dengan bulu mata palsu. Kata Allah, siapa yang mengubah ciptaan Allah, dia telah menjadikan setan sebagai walinya, dan pasti dia akan merugi dengan kerugian yang sempurna, khusranan mubina. Kalau dia mengubah ciptaan Allah. Karena itu Anda, ya, wahai para dokter kecantikan, Anda yang berprofesi sebagai dokter kecantikan, Anda tidak boleh mengubah bentuk manusia yang sudah diciptakan Allah. Kalau Anda tidak ingin mendapat kerugian yang sempurna. Tugas Anda, para dokter yang memiliki ilmu ya dalam bidang kecantikan itu, kalau ada pasien, orang yang menderita penyakit kulit, maka Anda bantu dia supaya menjadi lebih baik. Itu boleh. Mungkin ada orang yang luka bakar, kulitnya rusak, wajahnya rusak, lalu Anda perbaiki, boleh. Itu konteksnya pengobatan. Tapi kalau ada ibu-ibu wanita yang ingin mengubah dirinya, padahal dia sudah cantik, lalu diubah lagi, hidungnya diubah, dagunya diubah, kulitnya diubah, maka ingat kata Allah, mereka akan menderita khusranan mubina, kerugian yang sempurna, yang tidak ada lagi kerugian yang di atas itu. Itulah kenapa pilihan katanya bukan khusrun, bukan khasara, tapi khusranun, untuk menunjukkan ini kerugian yang tidak ada lagi di atas itu kerugian. Apa persoalannya? Masalahnya fala yughayyirunna khalqallah, karena mereka mengubah ciptaan Allah yang ada pada diri mereka. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.